makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjerit histeris karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iblis laknatullah alaihi. Orang-orang Wahabi setiap tahun di bulan Rabiul Awal mereka selalu teriak-teriak histeris mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang begitu sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya tersebut selamanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga kita bisa senantiasa menambah amal kebaikan kita sampai dengan kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada hari ini kita berada pada hari tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ini adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal tanggalnya para ulama berselisih paham atau berbeda pendapat. Hanya saja pendapat yang unggul yang dipilih oleh para ulama adalah yang mengatakan bahwa hari kelahiran Rasulullah adalah tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Sedangkan harinya adalah hari Senin, Al-Itsnain. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kenapa beliau berpuasa pada hari Senin. Beliau menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Pada hari Senin itulah hari di mana aku dilahirkan. Maka kelahiran beliau pada hari Senin ini sesuatu hal yang jelas, yang sudah sabit bahwa beliau lahir pada hari Senin. Tetapi tentang tanggalnya ada perbedaan pendapat, hanya saja yang rajih itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tentang bulannya itu sudah
Rabiul Awal itu. Sedangkan tentang tahunnya maka juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun pendapat yang unggul adalah yang mengatakan bahwa beliau itu dilahirkan amal fil, yaitu pada tahun gajah. Kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena pada tahun dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan artinya Rasulullah lahir bersamaan dengan peristiwa ini, tetapi pada tahun yang sama ada tentara Abrahah yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang berasal dari Yaman datang ke Makkah Al-Mukarramah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan mereka datang dengan mengendarai gajah. Mereka datang dengan mengendarai gajah. Artinya mereka datang sebagai tentara bergajah dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghancurkan bala tentara bergajah ini. Sebelum mereka sampai ke Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan sekumpulan burung Tayran ababil, artinya sekumpulan burung. Bukan artinya burung ababil, karena sering kita menyebut di kalangan kita mengatakan bahwa Allah mengirim burung ababil. Nah, seakan-akan ababil itu adalah nama dari sebuah burung, seekor burung. Sebenarnya bukan. Ababil bukan nama seekor burung. Ababil itu bahasa Arab artinya adalah sekumpulan, jamaat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan sekelompok burung. Itu maksudnya arsala tayran ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan sekelompok burung yang membawa batu dari Sijin yang kemudian dilemparkan kepada setiap tentara bergajah dari tentara Abrahah ini. Dan kemudian seluruhnya itu kemudian mati seperti mereka menjadi seperti daun yang dimakan oleh ulat. Artinya mereka itu mati seluruhnya dengan sebab itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tahun terjadinya ini, yaitu datangnya tentara yang dikirimkan oleh Raja Abrahah di Yaman menuju Makkah untuk menghancurkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Di tahun yang sama inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi menurut pendapat yang unggul, Rasulullah dilahirkan amal fil pada tahun gajah ini. Meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan sebelumnya atau setelahnya, tetapi pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahnya bernama Abdullah, yaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab
ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Nah, sampai di sini nasab beliau sampai Adnan itu telah disepakati oleh seluruh para ulama. Adapun nasab beliau setelahnya maka ada di antaranya yang diperselisihkan. Sedangkan ibu beliau namanya Aminah, Aminah bintu Wahab, ibn Abdi Manaf, ibn Zuhrah, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib. Itu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan yang sangat agung bagi umat Islam. Karena dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memeluk agama Islam. Islam dibawa oleh Nabi, dengan sebab beliau maka kita semuanya beragama dengan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama satu-satunya yang benar, agama yang hak, agama seluruh para nabi, agama seluruh para malaikat, yaitu agama Islam. Agama yang apabila seseorang mati dalam keadaan berpegang teguh dengannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Dan dia akan selamat dari keabadian di dalam neraka. Maka Islam merupakan nikmat yang teragung, dan seseorang bisa memeluk agama Islam penyebabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kenikmatan yang sangat agung adalah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang sangat agung, yang sangat besar, maka umat Islam di seluruh dunia dari dulu hingga sekarang memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu sangat besar tersebut. Untuk menunjukkan rasa gembira, rasa senang atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab keselamatan umat manusia. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka seluruh umat Islam telah sepakat bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya boleh bagi seseorang yang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang yang melakukannya sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Bagi orang yang melakukannya karena gembira dengan kelahiran Rasulullah. Bagi seseorang yang melakukannya karena cinta kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada umat Islam yang menentang
bolehnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sekelompok kecil dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari umat Islam, tetapi mereka menyalahi umat Islam dan mereka sesungguhnya tidak berpegang pada akidah Islam, yaitu kelompok para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu dari tokoh Wahabi ada yang mengatakan bahwa daging yang disembelih dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih haram daripada daging babi. Wal'iyadzubillah, sebuah keyakinan yang sangat buruk yang menunjukkan kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iblis, la'natullah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjerit histeris karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iblis, laknatullah alaihi. Orang-orang Wahabi setiap tahun di bulan Rabiul Awal mereka selalu teriak-teriak histeris mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menunjukkan bahwa mereka serupa dengan iblis, laknatullah, yang membenci Nabi, yang membenci kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jelas kenapa mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jelas apa alasan yang sebenarnya mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Karena setiap acara dalam peringatan Maulid Nabi yang dibuat oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama Islam. Justru setiap acara yang dilakukan oleh pada umumnya umat Islam dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya perkara yang baik dalam agama dan bahkan diperintahkan di dalam agama. Ritual peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya, kita tidak bicara yang enggak umum. Kalau yang enggak umum itu sesuatu hal yang berbeda. Umat Islam pada umumnya, khususnya di Indonesia, kalau kita memperingati Maulid Nabi, biasanya diawali dengan membaca Al-Quran. Biasanya diawali dengan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu diperintahkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran bagi kalian. Artinya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacanya setiap huruf itu bernilai pahala. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran dengan bacaan yang benar dan kita lakukan
dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka satu huruf akan bernilai 10 kali kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Beliau mengatakan begitu. Jadi satu huruf setiap ayat dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kali kebaikan. Rasulullah mengatakan begitu. Dan di dalam peringatan Maulid Nabi kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sama sekali tidak bertentangan dengan agama, sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, sama sekali tidak bertentangan dengan akidah Islam. Justru ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dalam peringatan Maulid Nabi kita membaca sholawat. Biasanya kita isi dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat sesuatu yang baik di dalam agama. Membaca sholawat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawat salamlah kalian kepada Nabi. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Dan dalam peringatan Maulid Nabi kita bersolawat kepada Nabi. Sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada beliau. Bahkan apabila kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Apabila kita bersolawat kepada Nabi 10 kali, maka rahmat Allah akan dilimpahkan kepada kita 100 kali. Dan begitu seterusnya. Membaca solawat sesuatu yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan di dalam agama. Acara berikutnya yang biasa kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi adalah memuji-muji Nabi. Kita membaca pujian-pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memuji Nabi adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji Nabi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar orang yang berakhlak yang agung, yang berakhlak mulia. Allah memuji Nabi Muhammad. Para sahabat mereka juga memuji Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak mengingkarinya. Nabi Muhammad mempersilahkannya. Nabi Muhammad mempersilahkan para sahabat memuji beliau. Apabila memuji Nabi itu sesuatu yang makruh atau sesuatu yang haram, maka Nabi tidak akan mendiamkannya. Maka Nabi pasti akan mengingkarinya. Tetapi faktanya Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan suatu ketika beliau sedang berjalan di suatu jalan, ada anak-anak perempuan dari Bani Najjar yang mereka mengumandangkan lagu-lagu pujian terhadap Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dengan memukul rebana, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, nahnu banatu banin Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar. Mereka memuji-muji Nabi, memuji bahwa Nabi adalah seorang tetangga yang baik dan seterusnya. Pujian perpujian terhadap Nabi. Nabi tidak mengingkarinya. Itu menunjukkan bahwa memuji-muji Rasulullah yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukan oleh para sahabat dan umat Islam setelahnya, itu sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang berpahala bagi orang yang melakukannya. Itu yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, kita juga membaca sejarah kelahiran dan sejarah hidup perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah dilahirkan, keajaiban-keajaiban yang terjadi di saat Rasulullah dilahirkan. Kemudian bagaimana pertumbuhan beliau di saat beliau masih kecil. Bagaimana ketika beliau telah menikah, bagaimana ketika beliau diangkat menjadi nabi, bagaimana dakwah beliau di Makkah, bagaimana dakwah beliau di Madinah dan seterusnya sampai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meneladani Rasulullah adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang lainnya yang biasa kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi adalah di sana ada mau'izah hasanah. Di sana ada ceramah agama. Di sana ada ta'allum ilmiddin, ada belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama tidak diragukan di dalam Islam, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama. Artinya beda. Tidak sama artinya apa? Beda. Antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Artinya ayat ini mendorong kita semuanya, memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk berilmu, yaitu dengan belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama yang pokok itu adalah wajib bagi setiap muslim. Bukan hanya sesuatu yang dianjurkan, tetapi sesuatu yang diwajibkan di dalam agama, yaitu belajar ilmu agama yang pokok. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama adalah sesuatu
yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam peringatan Maulid Nabi ada belajar ilmu agama, ada mengajar dan belajar ilmu agama. Sesuatu yang berpahala, yang sama sekali tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Kemudian dalam peringatan Maulid Nabi biasanya juga setelah mau'izah hasanah kemudian ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa. Membaca doa apakah bertentangan dengan agama? Membaca doa apakah bertentangan dengan Al-Quran? Sama sekali tidak. Justru berdoa diperintahkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dalam satu penafsiran. Dalam penafsiran yang lainnya artinya, beribadahlah kalian kepadaku, maka aku akan memberikan pahala kepadamu. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Artinya doa itu adalah di antara ibadah yang paling utama. Doa adalah di antara ibadah yang paling utama. Artinya bentuk amal kebaikan yang paling utama. Itu doa. Jadi Al-Quran memerintahkan kita berdoa. Rasulullah mendorong kita untuk berdoa. Dan dalam peringatan Maulid Nabi, kita melaksanakan perintah itu. Kita isi Maulid Nabi diantaranya dengan doa. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Kemudian yang paling terakhir, setelah doa selesai, apa yang biasa dilakukan? Memberikan makan. Nah, ada sebagian yang sahibul hajah, kemudian memberikan makan, membagikan makanan kepada mereka yang hadir. Memberikan makan kepada umat Islam bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang tercela, tetapi justru sesuatu yang diperintahkan juga di dalam agama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka yang mau memberikan makan kepada umat Islam. Allah memuji, artinya itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka umat Islam memberikan makan, yut'imuna at-ta'am, mereka memberikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada mereka yang ditawan. Allah memuji mereka karena memberikan makan kepada orang lain. Dan dalam peringatan Maulid Nabi, kita memberikan makan kepada orang yang hadir. Sesuatu yang terpuji, sesuatu yang berpahala. Seluruh bagian, seluruh acara dari peringatan Maulid Nabi, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Tidak ada satupun yang buruk, tidak ada satupun yang tercela. Lalu pertanyaannya, bagian mana yang diharamkan oleh kelompok Wahabi? Apakah mereka mengharamkan membaca Al-Quran? Apakah orang Wahabi mengharamkan membaca sholawat? Apakah orang Wahabi mengharamkan membaca pujian terhadap Nabi? Apakah orang Wahabi mereka mengharamkan belajar ilmu agama?
Apakah Wahabi mengharamkan membaca doa? Ataukah mereka mengharamkan memberi makan kepada umat Islam? Bagian yang mana yang mereka haramkan sesungguhnya? Nggak ada satupun yang berupa keburukan yang dilakukan oleh umat Islam dalam peringatan Maulid Nabi. Nggak ada dalam peringatan Maulid Nabi mereka yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa. Lalu bagian mana dari peringatan Maulid Nabi yang diharamkan oleh orang Wahabi? Apakah mereka menganggap bahwa kumpulan dari kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah keburukan? Itu menunjukkan kebodohan mereka. Kebaikan ditambah kebaikan, ditambah kebaikan, ditambah kebaikan. Bagi orang yang berakal akan mengatakan ini berarti kumpulan kebaikan. Ya kan? Kebaikan tambah kebaikan. Sudah ada baca Quran kebaikan, baca sholawat kebaikan, memuji Nabi kebaikan, belajar agama kebaikan, memberi makan orang kebaikan, berdoa kebaikan. Kebaikan berkumpul dengan kebaikan, maka dia adalah kumpulan dari kebaikan. Bukan seperti logika orang Wahabi, kumpulan dari kebaikan adalah kemaksiatan. Bagaimana bisa seperti itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati Maulid Nabi Muhammad memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dalam bentuk yang seperti yang kita lakukan sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat tentang bolehnya memperingati Maulid Nabi. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Beliau mengatakan, zalika yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu aku dilahirkan. Jadi hari kelahiran Nabi, hari Senin, diperingati oleh Nabi dengan cara berpuasa. Yang itu menunjukkan bahwa, dan kita semuanya dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa pada hari Senin di mana Nabi dilahirkan. Jadi kalau kita berpuasa pada hari Senin, kenapa kita berpuasa pada hari Senin? Mengikuti Nabi. Kita karena mengikuti Nabi. Dan kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin? Karena pada hari itu Nabi dilahirkan. Dalam rangka bersyukur atas kelahiran Nabi, Nabi berpuasa pada hari Senin. Dan kita juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini diantara dalil yang memberikan isyarat kepada kita tentang bolehnya memperingati Maulid Nabi dengan amal ketaatan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, di Madinah masih banyak orang-orang Yahudi ketika itu. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi di sana pada hari Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram, mereka sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari Ashura? Rasulullah kemudian mereka orang-orang Yahudi menjawab, kami berpuasa pada hari Ashura karena pada hari ini dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari tenggelam di lautan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun la'natullah alaih dengan menenggelamkannya di lautan. Sebagai bentuk syukur kami atas keselamatan Nabi Musa, maka kami berpuasa pada hari ini.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahnu aula minkum bi Musa." Kami lebih utama, lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Nabi Musa daripada kalian. Kami umat Islam lebih utama, lebih berhak untuk bersyukur atas kelahiran, atas selamatnya Nabi Musa daripada kalian, orang-orang Yahudi yang menyelewengkan agama Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Muhammad berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu boleh untuk memperlihatkan kegembiraan, boleh untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah di setiap waktu yang sama ketika dia mendapatkan nikmat tersebut. Setiap tahun diulang. Tahun ini adalah hari Asyura. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Bersyukur lagi. Tahun berikutnya Asyura lagi. Bersyukur lagi. Boleh seseorang mengulang-ulang rasa syukurnya kepada Allah di hari di mana hari itu dahulu dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bagi kita umat Islam, tidak ada nikmat yang lebih besar dari kenikmatan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah itu berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa, bagaimana kita tidak bersyukur dengan kenikmatan yang lebih besar dari itu, yaitu kenikmatan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah maka umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun praktek memperingati Maulid Nabi dengan cara-cara, dengan berbagai macam cara seperti yang berlaku pada masa sekarang ini, memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Memang juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Memang juga tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Karena memperingati Maulid Nabi baru dilakukan pada abad yang ke-7 Hijriah. Pertama dilakukan oleh seorang raja yang soleh, seorang raja yang pemberani, yaitu Raja Irbil di daerah Irak, namanya Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Ini yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dalam peringatan Maulid Nabi itu, beliau mengumpulkan rakyatnya dalam satu tempat dan beliau memberikan makan kepada seluruh yang hadir. Beliau menyembelih ribuan unta, sapi, kambing untuk sebagai jamuan makan bagi mereka yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah masa itu, setelah abad ke-7 peringatan Maulid Nabi dibuat oleh Raja Muzaffar setiap tahun, kemudian apa yang beliau lakukan ini diikuti oleh seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia, dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai pada hari ini. Seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi. Yang itu menunjukkan bahwa umat Islam seluruhnya telah bersepakat tentang bolehnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad itu tergolong sebagai bid'ah
hasanah, bid'ah yang baik. Tergolong sebagai bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu terbagi menjadi dua. Allah yang membagi bid'ah menjadi dua. Rasulullah yang membagi bid'ah menjadi dua. Yang dipahami oleh para ulama bahwa bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, membuat bid'ah, ma laysa minhu, yang bid'ah itu bukan bagian dari agama, dia bertentangan dengan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak karena bertentangan dengan agama. Mafhumnya yang dipahami dari hadis ini bahwa barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, bid'ah, ma huwa minhu, yang bid'ah itu sesuai dengan agama, merupakan bagian dari agama, fahuwa maqbulun, maka bid'ah itu diterima. Nah, diterima artinya boleh untuk dilakukan. Sedangkan dalam peringatan Maulid Nabi yang telah tadi kita uraikan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Bahkan seluruh bagian dari acara-acara yang dilakukan dalam peringatan Maulid Nabi, semuanya diperintahkan oleh agama. Nggak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Membaca Al-Quran, membaca sholawat, memuji Nabi, belajar ilmu agama, berdoa, memberi makan kepada manusia. Nggak ada satupun dari kegiatan itu yang bertentangan dengan agama. Maka bid'ah yang semacam ini disebut sebagai bid'ah hasanah. Peringatan Maulid Nabi memang bid'ah, tetapi bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama, bid'ah yang sesuai dengan ajaran agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan yang sangat besar di hati umat Islam, kenapa orang-orang Wahabi mengharamkan peringatan Maulid Nabi? Apa yang mereka haramkan? Dan kenapa mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi? Apanya yang mereka haramkan? Dan kenapa mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi? Nggak jelas. Nggak jelas alasannya. Apakah yang diharamkan itu membaca Al-Qur'annya? Apakah yang diharamkan itu membaca sholawatnya? Apakah yang diharamkan itu membaca pujian terhadap nabinya? Atau yang bagian yang mana yang diharamkan? Tidak jelas. Dan kenapa mereka mengharamkannya? Apa alasannya mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi? Juga tidak jelas. Yang jelas bahwa mereka adalah musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas adalah bahwa mereka tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas bahwa mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti yang membuktikan bahwa mereka tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita perhatikan secara lebih seksama, maka kita akan tahu ternyata yang diharamkan oleh orang-orang Wahabi bukan hanya peringatan Maulid Nabi, tetapi semua yang menunjukkan kecintaan seorang muslim terhadap nabinya, semuanya diharamkan. Bukan hanya peringatan Maulid Nabi,
Mereka mengatakan membaca sholawat tertentu, membaca sholawat nariyah, sholawat itu, mereka katakan itu adalah syirik. Mereka mengatakan membaca pujian terhadap Nabi setelah azan, membaca sholawat setelah azan sebelum iqamah, kita bilang itu puji-pujian, mereka bilang itu haram. Mereka bilang tawassul dengan Nabi itu haram. Tabarruk dengan Nabi itu haram. Istighasah dengan Nabi itu syirik. Mereka bilang ziarah ke makam Nabi, melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi adalah perjalanan maksiat. Pokoknya yang berhubungan dengan Nabi, mereka bilang itu haram, mereka bilang itu syirik. Dan peringatan Maulid Nabi Muhammad, mereka bilang itu sesuatu yang haram. Nah, ini semuanya membuktikan bahwa yang jelas alasan mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi adalah karena kebencian mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada satupun celah yang menunjukkan bahwa peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang buruk, bahkan telah dilakukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dari dahulu abad ke-7 Hijriah sampai sekarang tidak ada satupun umat Islam yang mengingkari bolehnya peringatan Maulid Nabi kecuali mereka saja, yaitu kelompok Wahabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas kelahiran beliau, juga untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mencintai Rasulullah, maka dia akan selamat. Seseorang yang mencintai Rasulullah nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, matal qiyamah? Kapan kiamat itu datang?" Seakan-akan orang ini sudah siap menghadapi kiamat. "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Rasulullah bersabda, "Ma'adatta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kok bertanya begitu? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya memang tidak banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Semuanya hanya terbatas, amalnya itu terbatas, puasanya, sholatnya terbatas, tidak banyak. Tetapi walakin uhibbuka, tetapi aku mencintai engkau wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti pada hari kiamat dia akan bersama orang-orang yang dia cintai. Nah, kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati Maulid Nabi itu karena cinta kita kepada Nabi. Menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Karena itulah maka kita memperingati Maulid Nabi. Maka kita insya Allah yang mencintai Rasulullah akan dikumpulkan bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat. Sementara mereka yang membenci Rasulullah, yang melarang, mengharamkan peringatan Maulid Nabi karena kebenciannya terhadap Rasulullah, tentu saja mereka tidak akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selain karena akidah mereka itu bertentangan dengan akidah Islam. Karena orang-orang Wahabi
Mereka bukan hanya mengharamkan peringatan Maulid Nabi, tetapi mereka juga meyakini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Mereka meyakini tasbih. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan itu berarti telah mendustakan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda, tidak disifati dengan sifat benda, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Sementara Wahabi mereka mengatakan Allah bertempat, Allah berada pada arah, Allah berubah jisim dan seterusnya. Yang itu adalah paham tasbih yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akidah Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian pada pagi hari ini, pengajian yang khusus kita buat dalam rangka hari ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau nanti pada hari kiamat dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Semoga kita semuanya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat beliau dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.